Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Quran surat Al-Baqarah 270 hiji. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In tubdus shadaqat fani'imah wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairul lakum wa yukaffir ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Baqarah 271. Di sini Allah memberikan arahan bahwa sedekah diperlihatkan, dinampakkan itu bagus. Jadi kumaha tunu disebut ikhlas teh itu. Ikhlas teh sanes hartosna ulah kanyahoan kuno saja. Malahan Idul Adha harus nampak. Buktikan bahwa muslim itu banyak. Muslim itu tidak kumuh. Begitu. Jadi ikhlas mah urusan hati. Kurban saja mesti terlihat syiarnya. Jadi jangan sampai memanai ikhlas pencite kusorangan di imah itu dibagikan. Jadi ikhlas itu urusan hati. Ketika orang bersedekah, orang berinfak dan diketahui yang lain, bagus. Mudah-mudahan ini bisa menarik yang lain untuk ikut melakukan. Pernah di zaman Rasulullah ada kejadian, ada orang-orang dari Arab gunung datang kepada Rasulullah, kelihatannya sangat butuh, sangat perlu. Rasulullah menganjurkan untuk bersedekah, untuk membantu orang-orang tersebut. Rada hararese, Rasul itu kelihatannya tidak senang. Kemudian datanglah seorang dari kaum Ansor, bawa makanan, sawadah. Yang lain melihat, kemudian yang lain bawa lagi. Nah, sinilah Rasul bersabda, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan
Faumila biha ba'dahu kutiba lahu mithlu ajri man amila biha wala yanqusu min ujurihim syai' wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan faumila biha ba'dahu kutiba alaihi mithlu wizri man amila biha wala yanqusu min auzarihim syai'. Jadi ketika ada yang perlu rombongan, Rasul menganjurkan untuk bersedekah, membantu orang-orang itu. Kelihatannya agak lambat, beliau kurang senang. Datanglah orang Ansor, bawa sedekah. Kemudian yang lain lagi ikut karena melihat ini. Nah, Rasul bersabda, siapa yang membuat satu cara dalam Islam sunnatan hasanatan, memulai cara yang baik itu, lalu diikuti yang lainnya, maka bagi orang itu pahala dan sebesar pahala juga orang-orang yang mengikutinya. Yang mengikutinya tidak dikurangi pahalanya. Nah, satu tuh. Sebaliknya, siapa yang memulai melakukan kejahatan, maka dia berdosa. Lalu diikuti yang lain, maka dosa-dosa sebanyak dosa yang lain itu bagi yang pemula, tanpa dikurangi yang lain dosa-dosanya. Satu itu, dua itu. Kadang ini dijadikan alasan membuat cara baru dalam Islam, membuat syariat baru. Bukan begitu. Ini asbabul wurud namanya. Sebab-sebab lahirnya hadis itu. Rasul menyatakan man sanna fil islami sunnatan hasanah, siapa yang mengadakan satu cara yang baik dalam Islam, bukan berarti membuat syariat baru. Kan infak mah sudah disyariatkan. Memulai menuntun kebaikan sudah disyariatkan. Ini jangan dijadikan alasan buat syariat baru. Contohnya lah, pamannya memperingati hari lahir Nabi, kan tidak ada di zaman Nabi. Sahabat juga tidak, tabi'in juga tidak. Baru muncul perkiraan abad ketiga, 300 tahun setelah Nabi wafat. Kemudian dengan alasan siapa yang memulai cara yang baik. Nah, di sini apakah itu baik? Banyak tuh ustad-ustad geledek. Ini kan urusannya baik, baik teh cek saha itu. Gitu ya. Baik teh cek saha, ari cek pikiran masing-masing menyeureun we sorangan atuh. Waktu saya tanya, boleh tidak sholat jam 9 pagi 7 rakaat setengah, nah jauh gitu, kemana wae. Tidak, ini kita buat cara baru ini. Jam 9 pagi 7 rakaat setengah. Tongsok ngaco, ngaco gitu. Jadi yang disebut ngaco itu adalah yang keluar dari ketetapan. Begitu. Nah, ini sebagai contoh saja. Jadi yang dimaksud dengan sanna fil islami sunnatan hasanatan, membuat sesuatu yang bagus, yang baik. Maksudnya adalah nyontohan migawe kahadean yang sudah ada syariatnya. Umpamanya di sini mau membangun madrasah, itu kan sudah dianjurkan, didorong, dalil ada. Menihara rese teh derwe nyontohan manehna teh ngore heula gitu.
Nah, tuluy anu nuturkeun. Nah, dia itu kan dapat pahalanya lebih dulu. Kemudian juga dapat pahala sejumlah orang yang mengikuti. Yang mengikutinya tidak dikurangi pahalanya. Tak itu maksudnya teh. Jadi syariat itu sudah ada. Dar menyantoan nepi ka geus eueuh nu nuturkeun. Nah, begitu. Siapa yang mau berkurban sudah diumumkan, belum ada juga. Kemudian ada seorang yang memulai, saya. Itu bukan riya yang begitu. Seperti di zaman Rasulullah ini. Ya, jadi riya mah urusan hati. Kedua, pelaksanaan kurban malah sengaja harus terlihat oleh yang lain, nampakkan ini syiar Islam. Begitu. Kudu dibagikeun pan kade, punten kana narimanya, punten hitong rea omong ikhlas abdi mah. Bukan begitu, silakan. Ikhlas itu urusan hati. Dan bukan karena pakaian. Ketidakikhlasan itu. Satu saat Rasul bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga seorang yang di dalam hatinya ada ketakaburan. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, saya senang pakai baju bagus, pakai sandal bagus. Jawab Rasul, sesungguhnya Allah itu maha bagus, mencintai yang bagus-bagus. Nah, jadi itu bukan takabur urusan pakaian. Ketika Id dianjurkan pakai baju yang paling bagus, silakan. Bapak kade, sing hati-hati, yang harapan pemajikan. Bisi kenyariat cek Ustaz Jai kudu meuli lain gitu. Yang ada silakan yang paling bagus. Kalau punya mah uang pek wae rek meuli urusan pribadi itu mah. Ya. Begitu. Ini ya, silakan. Malah saya dorong bagi-bagi saham nih. Keluarga itu ada yang di Lengkong, ada yang di pesantren gitu. Keluarga saya itu. Istri saya bilang, tos dicatat cenah kedah kurban di Lengkong puguh wae. Ya tosna can aya jual gelang. Itu aja. Ya buat apa sih? Ya, kebaikan sudah nampak, masa ini tidak bisa dilakukan? Tapi dah lila-lila mah biasa we bari seuri teh pan. Kapaksa urang pan. Beda seuri itu tidak. Beda cing serina ima ya. Ya. Kita dorong semua begitu. Dan juga beberapa tempat saya ikut mendorong juga ya. Seperti Laj di pusat. Kemudian di Istiqomah itu tebar kurban. Nah, di situ syiarnya itu besar sekali. Tebar sampai ke luar Jawa tebarnya itu. Ya, saya dorong itu. Karena ini harus dinampakkan syiarnya. Seperti pernah saya terangkan, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, syiar Islam, ini syiar. Apa syiar itu? Ciri keagungan, ciri luhurnya syariat Islam, begitu disebut syiar. Jadi terlihat, terasa di situ. Maka umat Islam harus memelihara, melakukan, memperlihatkan syiar itu. Sengaja oleh Allah didorong. Karena itu Idul Adha
itu syiar. Udhiyahnya syiar. Dan tempat-tempat pelaksanaan haji itu syiar. Waktunya itu syiar. Ini kan ya, semua orang itu merasa kagum itu, orang kafir itu. Karena di mereka tidak bisa ini. Bayangkan yang tawaf di Baitullah tidak ada detik yang kosong. Kalau dulu mah mungkin 6 bulan sekali gitu umroh tenu ayat deh. Sekarang itu ini keluar, ini masuk, terus tidak ada yang kosong. Perkiraan tahun ini, di Arafah paling orang kebagian satu orang 80 cm penuh. Nah, masalah muncul. Persis diminta fatwanya satu mengenai kemungkinan di Arafah tidak bisa datangnya sebelum duhur. Sedangkan wukuf di Arafah mulai duhur. Bisa saja datang itu jam 4 karena macet. Datangnya jam 5, ada yang datangnya malam. Sementara pelaksanaan wukuf dari duhur sampai maghrib. Ada yang kebagian datang ke Arafah jam 10 malam. Maka siapa saja yang datang walaupun kemalaman tidak apa. Karena ada alasan ini. Di zaman Rasul juga terjadi ini. Karena harus lewat gunung kalau dulu mah. Bawa onta, kaburitan. Walaupun sebentar dinyatakan sah hajinya. Mestinya keluar dari Arafah maghrib. Langsung ke Muzdalifah. Salat maghrib dan isya di jamaah. Istirahat di sana, tidur di sana, mabit tuh. Sampai subuh. Setelah salat subuh baru berangkat ke Jamarat, melontar. Sekarang tidak mungkin. 2017 saja jam 12 sudah diusir karena yang lain sudah siap untuk masuk. Begitu banyak, apalagi sekarang. Kemungkinan ada jamaah yang tidak diturunkan di Muzdalifah, di lapang itu. Bus teh kasih itu Muzdalifah sekedeng ini. Kalau tidak mungkin turun ke nanti waktunya, nah begitulah. Itu kan harus kita beri solusi, kasihan. Nah, yang baru kemungkinan yang pakai kursi roda yang sakit tidak bisa masuk Jamarat untuk melontar. Tidak diizinkan karena kursi. Ini tambah repot lagi. Nah, kalau yang lain justru setuju sekali. Karena dengan para petugas dari pemerintah kita dikumpulkan, yang sakit tidak usah pergi ke Jamarat, biar badalkan saja. Itu mayar. Saya siap jadi badal. Tuh mawa 30 siap atuh. Namanya hunieu. Nah, berapa? Itu. Ini sudah iya mah duitin deui. Karena saya sendiri gitu ya. Kalau mau tuh yang datang sengaja malah saya arahkan sok meuli kursi roda we. Dorong, buktikan waladun solihun. Kalau yang lain bukan begitu. Nah inilah ya. Makanya kemarin kami sengaja mubahasah khusus itu. Kalau memang yang pakai kursi roda tidak bisa masuk Jamarat untuk melontar, biar istirahat saja di hotel. Apakah mengupah? Tidak ada. Tidak ada yang mengupah. Tidak boleh. Di Persis itu begitu. Tidak boleh mengupah. Apakah harus fidyah? Tidak ada dalil, tidak bisa. Mesti kifarat dengan apa? Tidak ada dalilnya. Lalu bagaimana solusinya? Biar
dengan pembimbing harus ikut wayahna sampai tanggal 13. Itu kosong. Namanya nafar sani. Rata-rata sampai tanggal 12 capek, sudah selesai yang lain. Nah, di sana kosong. Tapi biaya sendiri, makan sendiri kan baik saya bilang. Pokoknya tangguhkan. Bagaimana melontarnya? Bisa dijama. 10 tidak melontar, 11, 12, nanti 13 saja. Untuk tanggal 10 dulu. Ya, 7. Udah. Kemudian untuk tanggal 11, 3. Ya. Ula, Usto, Akobah. Tanggal 11, tilu 21. Untuk tanggal 12 tenang saja, kan udah kosong. Kemudian untuk tanggal 13 itu bisa diusahakan gitu. Nah, nanti kita dicap bedegong, itu aja. Kenapa? Karena tidak mengupahkan itu. Kan saya dapat upah berapa? Nanti kan bisa bagi-bagi, gitu. Ada yang ngomong pada saya terang-terangan tuh petugas, enak dengan versi itu. Geus palalinter ibadah nama saya mati nganuturkeun we teu kudu ngabimbing ngan garing, nah gitu udah. Terang-terangan tuh. Ya. Saya bilang di versi mah dateng ngalah duit tuh. Malah kalau ada pembimbing yang minta nanti dipanggil. Kenapa minta? Karena untuk jajan diberi. Itu kan uang dari jamaah juga yang kita kumpulkan. Untuk hadyu, untuk tarwiyah, dan untuk pembimbing ke jajan wayahna we itu gede. Kan tugasnya ibadah itu. Tidak boleh minta kepada jamaah. Kalau ada yang minta dilaporkan, nanti dipanggil. Ya. Dicoret lagi itu dari pembimbing. Ngan lamun jamaah mere terima, silakan gitu. Jadi jangan minta, tapi lamun jamaah mere terima baik wae. Jamaahna teu ngarti-ngarti. Iya. Begitu. Kita kembali. Ya. Di kita melaksanakan udhiyah, waktunya sudah ditetapkan, tempat silakan. Sampai tebar, perlihatkan syiar Islam. Wa may yu'azzim sya'irallah. Yang sudah memotong kuku karena tidak akan berkurban, jika besok lusa ada, silakan untuk berkurban. Karena memotong kuku bukan syarat sahnya kurban. Itu mah hanya termasuk pelengkap sajalah. Gitu. Kalaupun ada yang memotong kuku padahal dia sudah siap berkurban, tidak berdosa. Tuh. Hanya pelengkap sebaiknya, nah gitu. Nah, kemudian juga andaikan yang terjadi begini. Saham untuk 4 sapi. 28 orang ya. Ternyata setelah dibelanjakan 4 sapi digalede. Ayah saya duit teh 3 juta, gimana ini? Itu berikan we domba. Atau kumpulkan semua. Ini ada lebih, nih 3 juta pamannya. Mau dikembalikan? Silakan. Paling ge mau ada piraku geus infak nah gitu. Untuk biaya ngurus silakan. Untuk biaya ngurus boleh kan? Tapi hendaklah secara terbuka. Aya mah da aya biaya keur ngurus ke saya, geus beulikeun domba boleh. Jadi 4 ekor sapi tambah 1, ieu cenah atasna masaha malaikat nyahoeun riweuh. Urang mau menjadi riweuh. Udahlah, jadi 28 orang kurban dengan 4 ekor sapi tambah domba 1. Gitu. Nusaha cenah ieu domba malaikat apaleun lah. Jangan berpikir menya hiji domba ku 28 orang lain gitu. Kalau 28 orang berkurban 4 sapi tambah
Nah, gitu ya. Nah, inilah ya. Kemudian juga orang-orang yang tidak ikhlas itu, nah ini untuk sebagai pegangan ya. Pertama, orang yang munafik itu jelas, itu yang pertama, tidak murni. Ikhlas itu kan murni, hatinya tidak ikut, ngaku beriman padahal tidak. Ini yang tidak ikhlas itu, tidak murni bersih pengakuannya begitu. Kemudian yang kedua, akidahnya hanya kepada Allah, tetapi dalam pelaksanaannya tidak murni berpedoman pada Quran. Dalam pelaksanaannya tidak murni beruswah mencontoh hanya kepada Rasul. Nah, begitu. Jadi sekali lagi, ikhlas itu dari kata kholaso, artinya murni. Tidak bertuhankan hanya kepada Allah, murni saja. Tidak berpedoman hanya kepada kitab Allah, tidak mencontoh kecuali hanya kepada Rasul. Nah, ini murni, namanya ikhlas. Walaupun hatinya ikhlas hanya kepada Allah, tetapi caranya mencontoh selain dari Rasulullah, artinya tidak ikhlas ini. Apabila berpedoman kepada selain kitab Allah dalam pelaksanaan agama, ini tidak ikhlas. Ya. Kemudian jika ini contoh orang munafik itu, mereka berinfak, tapi berinfaknya itu supaya kelihatan saya adalah muslim. Hanya di balik itu mereka ngomong kepada temannya, kade bejaan sajen tong cena infak antep we umat Muhammad cena kelaparan. Nah gitu. Jadi di depan Rasulullah dan para sahabat supaya kelihatan ya, tapi di belakang mereka malah merencanakan keburukan. Ya. Begitu ya. Karena itu Allah tempatkan mereka di neraka paling bawah. Innal munafiqina bidarkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Nah, begitu. Nah, kemudian surat An-Nisa ya 146. Kafir, munafik, siapapun, nah begitulah. Itu dibuka peluang. Pintunya dibuka lebar. Jika ingin benar dibuka. Siapapun dia. Ilal ladzina tabu wa aslahu wa antasamu billah wa akhlasu dinahum lillah faulaika mal mu'minin wa sawfa yutillahul mu'minina ajran 'azima. Kecuali orang-orang yang bertobat kembali pada Allah. Siapa ya? Siapa saja. Tidak dihalangi, tidak ditutup untuk kembali pada Allah. Apakah harus kelihatan, tersaksikan oleh orang lain? Silahkan. Tidak apa. Karena Allah Maha tahu. Nah, sekarang kan ada yang kalau mau masuk Islam mesti disaksikan. Ya bagus saja. Tapi kalaupun tidak disaksikan, sah itu. Ya. Dan membereskan amal, beres. Ya, saya pernah sampai malah sering memberes amal mah tidak sekaligus, tapi terus bertahap. Mungkin tiap hari ada amal yang mesti kita bereskan, setahap demi setahap. Kemudian berpegang teguh pada tali Allah, dan ia murnikan agama ketaatan kepada Allah, wa akhlasu dinahum itu.
murnikan, bersihkan ya. Dari sisi amal dan kesesuaian itu manusia dibagi kepada 4 bagian. 1, ada yang ikhlas lillah dan amalnya sesuai dengan syariat. Ini yang diterima, makbul ya. Ada yang ikhlas karena Allah tapi caranya tidak sesuai. Ini ditolak. Jadi ikhlas hatinya tapi cara tidak sesuai. Ini tidak diterima, mardud amal. Yang ketiga ada yang sesuai tapi tidak ikhlas. Yang keempat tidak sesuai, tidak ikhlas lagi. Jadi yang ke-1 ikhlas sesuai amalnya. Yang kedua ikhlas tapi cara tidak sesuai dengan syariat. Yang ketiga caranya sesuai tapi tidak ikhlas. Yang keempat ya tidak sesuai, tidak ikhlas lagi. Kerma bid'ah tamah hayang kepuji. Iya. Itu kalau dilihat dari ikhlas niat dan amalnya, manusia terbagi 4 kelompok. Kemudian terakhir ini ya, bahwa bukan saja dalam pelaksanaan udhiyah, dalam segala urusan kebaikan yang telah ditetapkan. Kebaikan yang telah ditetapkan, syariatnya sudah jelas. Bukan membuat syariat baru. Dalilnya al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam dinan. Hari ini telah aku sempurnakan. Udah, kan masa sempurna tamahan? Bukan juga sempurna. Udah, syariat mah. Nah, kemudian pelaksanaan kebaikan-kebaikan itu nanti ada yang lebih dulu, nah begitu. Contoh saja, yang paling dulu untuk sholat berjamaah ya muadzin. Kan muadzin itu adzan, ripek teh borongan, adzan manehna, qomat manehna, imam manehna, makmum manehna. Kebaik itu. Iya. Makanya yang adzan itu dianggap sebagai orang atau hamba yang terbaik, karena mengajak orang untuk ibadah kepada Allah sesuai syariat ya. Dan dia itu di akhirat ada ciri khusus, atwalu a'naqan, panjang lehernya, sebagai ciri saja dia muadzin gitu ya. Ketika Allah menyatakan siapakah yang terbaik omongannya, gitu, kecuali yang menyeru kepada Allah, kata Aisyah muadzin secara khusus ya. Ini ada yang adzan suaranya agak rebek juga. Lagi adzan aya nu ngomong rada tarik kadengi meuteung ngeunaheun cenah adzannya gitu. Ya berhenti, enggak mau adzan lagi. Datang ke saya, Ustaz cenah. Dah itu orang Jawa tuh. Saya berhenti aja cenah adzan. Nah aku naon jeung Mas. Tuh kadengi pisan teu ngeunaheun gitu. Dari masuk salah mikir, pertama ngeunah teh ka hiji hate. Pan ibu meuni bapa meuni ngeunah karasa kadengena suara pamajikan. Hari keur bogoh keneh mah. Tapi satu saat bisa jadi suara teh beuni rebek tuh. Tapi nih sok kahalangan pamajikan di imah teh beda kan. Karena hati teh orang teh nepi ka ngangres sedih gitu.
Nah sadina teh lain ngeunaheun eta kumaksakeun mana. Berarti cara Ustaz itu masuk salah mikir. Ya, pertama enak dan tidak enak suara adzan mah tergantung iman yang ada. Geningan waktu sholatnya itu bedanya, bukan dari kualitas suara. Yang kedua, lain tengenahan jeung Mas, suara Mas teh nah batur sing teh nu salah dengi. Nah, cuma saya mau beritahu nih, kata Nabi. Ini kata Quran. Siapa ucapan yang terbaik kecuali yang menyeru untuk ibadah pada Allah. Kata Rasul, ini penghargaannya. Nyatu ascana saya adan deui geus tong dideng batur mah adan nih. Iya. Gitu ya. Inilah ya sebagai keterangan bahwa nanti pada saat menyembelih Idul Adha perlihatan muslim itu tidak kumuh, tampil show opos lah, dan pelaksanaan kurbannya supaya tahu syiarnya terus meluas ya, termasuk juga mengirim yang lain. Kalau dulu saya ketika jadi ketua PD, saya minta ke setiap PC yang ada lebihnya kumpulkan ke PD, di PD sebar itu sampai ke pelosok-pelosok ya, karena disitulah syiarnya terlihat ya, malah pakai cap segala macam bagus, sok nyebar begitu ya. Kemudian terakhir, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kanallahu syakiran alima. Mengapa Allah akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman, dan Allah adalah maha mensyukuri lagi maha mengetahui. Jadi Allah tidak akan menurunkan azab kalau manusia bersyukur kepada Allah. Nah, ini diperintah dalam Quran kaitan dengan udhiyah. Washkuru lillah. Semua binatang-binatang itu kami tundukkan untuk kamu. Itu Allah yang menundukkan. Dalam tertunduk mah orang mah kuat atuh. Ku hewan teh tanaga eleh ku muning, lumpat eleh ku kuda. Ya. Galakna ngarawasna eleh ku maung, urang boga naon atuh. Nah, begitu. Tapi disinilah Allah tundukkan untuk manusia, dan Allah tundukkan itu satu diantaranya adalah silahkan untuk digunakan sebagai perangkat ibadah. Nah, satona teh ridho begitu, mau kambing atau sapi atau unta silahkan ya, itu Allah yang menundukkannya. Dan terakhir adalah bersyukur kepada Allah, dan hendaklah pertahankan syiar. Wajib kita berbangga dengan syiar itu. Satu diantaranya Masjidil Haram menjadi kiblat dimanapun muslim berada. Masjid besar, masjid kecil, musola atau salat di rumah, semuanya menghadap ke sana. Itu satu kenikmatan. Tidak dibiarkan, kita mesti buat kiblat sendiri. Ibu-ibu pakaian seperti ini karena berkiblatnya ke Masjidil Haram. Kalau berkiblat ke Amerika, Cina, pasti katingali kelek. Itu aja, itu kan bukti aja. Kiblat itu sudah jelas. Ya, kenapa pakaian saya begini? Karena kiblatnya ke Masjidil Haram. Dan Rasul menyatakan Masjidil Haram kiblat kamu hidup dan mati. Tuh. Kayak itu jenazah sebelum dimandikan, dibaringkan, usahakan menghadap kiblat. Ya, hari sampurna malah ganjil ke bantal, walaupun belum dimandikan, belum disalatkan. Karena itu pernyataan Rasul. Kemudian dimandikan, setelah dimandikan dibungkus dengan kain kafan, adalah dibaringkan menghadap ke kiblat.
walaupun tidak sempurna seperti tadi ya. Dan nanti di kubur yang lahad dikiblatkan juga ke Masjidil Haram. Ada pertanyaan kemarin karena peristiwa di Soreang, Ustadz kita kebetulan yang meninggal duaan, udah satu lubang saja di situ, boleh. Kali dari jero masukkan satu ruang, lalu satu lagi boleh. Atau rada lebaran di jajarkan boleh. Nanti yang paling duluan menghadap kiblat itu yang paling banyak bacaan Qur'annya gitu. Nah, gitu. Itu artinya silakan. Dan ini mengirit lahan karena kebutuhan penguburan sekarang makin mendesak. Sementara bumi tengah legaan. Nah, inilah syariat pandangannya jauh. Mudah-mudahan besok kita melaksanakan saum sehari ya. Sama caranya insyaallah. Dan pada hari Senin perhitungannya jatuh pelaksanaan sholat Id. Dari hari besok subuh kalau ada yang takbiran silakan. Sampai tanggal 13. Tapi tengah hajakun itu. Kalau yang ada waktu ya silakan lah. Itu. Sekian saja ya. Insyaallah mudah-mudahan syiar kurban terus makin meluas dan menjadi daya tarik dakwah bagi yang lain. Ya, sampai di sini aja dulu.